Dimulai dengan perkenalan Bapak Ibu. Jadi ini sesi perkenalan tadi sudah sepintas ya. Kalau Bapak Ibu mau kenal lebih lanjut dengan saya, boleh langsung tinggalkan jejak di IG atau Instagram saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui atau bisa berkenalan dengan saya ya. Pada dasarnya saya adalah guru penggerak ya, yang telah selesai menempuh pendidikan, dan kali ini ingin berbagi karena melihat ya semangat Bapak Ibu di grup angkatan 11 yang kalau tidak salah besok sudah mulai wawancara Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang besok mulai wawancara boleh tulis di chat ya. Yang mulai besok wawancara apakah ada? Boleh tulis di chat ya Bapak Ibu. Oke. Nah setelah itu nanti ada materi. Nah selain materi nanti saya akan juga share ya jurus jitu Bapak Ibu ya. Atau jurus yang nanti menurut saya ini sangat efektif ya. Dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu terkait dengan tanya jawab ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti bisa menghidupkan mikrofonnya atau bisa tulis di chat pertanyaannya nanti ya. Kita akan respon, kita akan bantu ya terkait dengan pertanyaan. Nah, yang berikut Bapak Ibu adalah simulasi Bapak Ibu nanti. Mudah-mudahan nanti ada waktu sehingga kita bisa simulasi untuk wawancaranya ya dengan Bapak Ibu semuanya ya dengan materi atau hal-hal yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, ya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, Bapak Ibu, saya ingin memberikan penegasan terlebih dahulu terkait dengan sesi malam ini, Bapak Ibu ya. Pertama, tidak ada sertifikat ya. Jadi kalau Bapak Ibu pemburu sertifikat ya atau niatnya ikut karena sertifikat, silahkan bisa leave room, keluar dari room ini karena tidak ada sertifikat. Tapi kalau Bapak Ibu memang sungguh-sungguh ingin belajar, ingin mendapatkan insight baru atau hal-hal yang baru berkaitan dengan seleksi wawancara guru penggerak, ya silahkan bisa lanjut di room virtual ini ya. Yang berikut Bapak Ibu, saya tidak akan share materi Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya tidak akan share materi ya. PDF saya ini tidak akan saya share ya, karena menurut saya ini boleh dikatakan agak rahasia ya. Jadi saya tidak akan share materi. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh dicatat, boleh ditulis, atau boleh disiasati bagaimana Bapak Ibu agar bisa teringat ya terkait dengan apa yang saya sharingkan ini Bapak Ibu ya. Nah sebagai informasi saya kemarin sudah berbagi di angkatan 9, 10, dan ini yang ketiga kalinya ya 11 ini ya. Dan dari yang saya sharing, yang saya sampaikan pada teman-teman terbukti banyak yang telah berhasil, telah sukses ya, dan telah lolos untuk seleksi CGP. Yang berikut Bapak Ibu, saya akan bagi rekaman daftar hadir nanti. Rekaman virtual meeting ini ya di daftar hadir. Ya, kalau Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir nanti akan mendapatkan link rekamannya ya akan saya share bagi yang isi daftar hadir ya. Itu Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu ya untuk wawancara sebenarnya simpel sederhana Bapak Ibu ya, tidak terlalu rumit ya. Tapi di sini saya akan menyajikan tips dan trik. Yang pertama Bapak Ibu berpakaian sopan dan rapi ya. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh menguatkan lagi dengan pakaian yang menimbulkan kesan baru ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan pakaian daerah, pakaian seragam, pakaian baju resmi ya, boleh juga dicoba dengan pakaian-pakaian nuansa kearifan lokal. Itu sangat bagus, sangat akan menimbulkan sebuah pandangan baru ya atau kesan positif, kesan baru kepada asesor ya. Yang berikut Bapak Ibu, suara asesor dan suara kita harus jelas ya. Bapak Ibu bisa dipastikan, bisa mencoba. Ya intinya kalau Bapak Ibu kemarin seleksi simulasi mengajarnya bagus, lancar, tinggal dilanjutkan pakai alat itu. Tapi kalau Bapak Ibu ganti portable, ganti mic atau ganti alat ya, bisa dipastikan, bisa dicek Bapak Ibu, pastikan alat-alatnya lancar ya dan bisa difungsikan dengan baik ya. Yang berikut Bapak Ibu jaga sikap yang baik di hadapan asesor tentunya. Ini biasa dan saya yakin Bapak Ibu juga telah mengikuti sesi-sesi berbagi, sesi-sesi berkaitan dengan simulasi atau wawancara ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering. Saya harap nanti kita lebih banyak ke diskusi sharing Bapak Ibu sekalian ya, tanya jawab terkait dengan kegelisahan atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu itu penasaran atau Bapak Ibu mungkin
memiliki keraguan, kecemasan ya, mudah-mudahan nanti bisa menjawab, mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi ya kegelisahan, kecemasan, kebingungan, keraguan dan lain sebagainya ya terkait dengan wawancara. Nah, kenapa Bapak Ibu saya ingin berniat untuk berbagi ini karena memang materi guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini sangat bagus sekali ya. Dan jujur dari saya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan guru penggerak ini menurut saya adalah salah satu pendidikan terbaik ya, pelatihan terbaik yang pernah saya ikuti. Ini ya pastikan saat wawancara ya normal. Kalau Bapak Ibu laptopnya itu usianya atau secara apa namanya? Ya intinya cari yang sehat lah ya. Laptop yang sehat, perangkat yang sehat. Kalau Bapak Ibu mungkin laptopnya tidak ada ya, pakai HP pun bisa Bapak Ibu ya. Karena untuk seleksi wawancara ini Bapak Ibu tidak serumit dengan simulasi mengajar kita kemarin ya. Bapak Ibu cukup duduk seperti ini, seperti saya, tinggal ngobrol, tinggal ngomong, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan asesor dan tinggal tanya jawab saja dengan asesor ya. Dan jangan lupa berdoa juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu pastikan ya nanti akses Google Meet yang ada di dalam linknya di dalam SIMPKB seperti kemarin simulasi mengajar. Ya, sama Bapak Ibu ya. Yang berikut Bapak Ibu diharapkan hadir bisa 5 menit, 15 menit ya. Intinya sebelum, kalau bisa 1 jam ready siap di depan laptop ya. Lakukan stretching, pemanasan ya agar tidak grogi karena biasanya kalau kita mepet-mepet itu pasti akan lebih grogi Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu ya, Bapak Ibu selama wawancara bisa memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Ya, ini tapi nanti akan saya bedah lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini simple ya, tip yang simple yang dasar ya. Nah, yang akan saya sharingkan nanti menurut saya akan hal-hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mendapatkan sesi atau berbagi atau materi yang mungkin boleh saya katakan sedalam ini ya. Yang berikut jika terjadi kendala teknis Bapak Ibu ada tim pemantau, silakan bisa dihubungi ya tim pemantaunya Bapak Ibu yang ada biasanya di SIMPKB atau biasanya itu mereka akan hubungi via WA Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu belum kalau kemarin di simulasi mengajar saya sudah bagikan 4 kompetensi yang digali ya. Nah, sekarang ini ya untuk wawancara itu ada 8 kompetensi yang digali ya. Mulai dari membangun hubungan yang positif, daya juang resiliensi, inisiatif untuk mengambil tindakan, pembelajaran berkelanjutan, mengembangkan orang lain, dan berikutnya kematangan etika dan pengambilan keputusan. Ya. Jadi 8 kompetensi ini Bapak Ibu ya, kalau mau sukses wawancaranya, Bapak Ibu diusahakan wajib memahami 8 kompetensi ini. Ini menjadi fokus asesor fokus yang nanti Bapak Ibu melakukan percakapan, melakukan obrolan itu pasti tidak akan jauh dari sini Bapak Ibu ya. Mulai dari membangun hubungan positif, daya juang resiliensi ya, inisiatif dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian saya akan secara detail teknis di sini. Ya, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dilihat untuk yang pertama membangun hubungan positif. Ya, kompetensi membangun hubungan positif ini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah nanti Bapak Ibu ketika ditanya oleh asesor, Bapak Ibu bisa menunjukkan ya perilaku atau semacam kolaborasi. Sebenarnya di sini jelas Bapak Ibu ya ada kata-katanya ya, membangun hubungan yang positif, mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Bapak Ibu dokumen ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan sebenarnya di lampiran pengumuman. Ya, lampiran pengumuman rilis ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi angkatan 11 kemarin. Itu di lampiran akan ada 8 kompetensi yang akan digali. Ya, ada ini 6
5 atau 6 ya, 2, 3, 4, 5. Iya, 8. Nanti Bapak Ibu bisa dicek lagi ya di lampiran pengumuman ya. Dan sambil saya akan bukakan ini dokumennya. Nah, ini ya. Mulai dari tujuan ya, tujuannya ini lupa Bapak Ibu tidak dimasukkan ya. Nah, saya copy dulu. Kita akan kupas di sini, coba sajikan melalui kompetensi yang digali. Yang pertama adalah tujuan ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan tujuan ya, kompetensi pertama ini biasanya akan ditanyakan ya terkait dengan tujuan Bapak Ibu mengapa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Itu biasanya. Dan sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan kompetensi ini ya, itu Bapak Ibu juga di esainya itu sudah ada di dalam. Ya, terkait dengan tujuan Bapak Ibu mengikuti guru penggerak itu sudah ada. Ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu ya sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kembali melihat mereview esai yang sudah ada. Dengan kata lain Bapak Ibu, esai yang telah Bapak Ibu kerjakan yang telah selesai itu boleh dikatakan sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan pada guru penggerak. Nah, di wawancara ini kembali ingin diuji, ingin dicek kembali, ingin dipastikan bahwa 8 kompetensi ini ada di dalam Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan saja, makanya perlu diadakan wawancara secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terkait dengan tujuan atau misi ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Ketika ditanya atau berkaitan dengan tujuan misi, pastikan Bapak Ibu menjawab ya, jangan sampai Bapak Ibu memberikan alasan, memberikan argumen pernyataan mengikuti program guru penggerak ini karena ada suruhan dari eksternal, dari orang lain, disuruh kepala sekolah, disuruh teman gurunya dan sebagainya. Tapi tunjukkan bahwa tujuan misi Bapak Ibu itu karena dalam diri Bapak Ibu, intern kita Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekali lagi ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada dari teman-teman dan termasuk saya. Bapak Ibu jangan terpaku pada pertanyaan yang ada di esai. Karena nanti ketika wawancara, sangat besar kemungkinan pertanyaan akan berbeda dan jauh dari esai. Ya, ini perlu saya jelaskan di awal. Jadi, penting sekali juga Bapak Ibu untuk kembali mereview esai, melihat kembali, tapi juga sangat penting Bapak Ibu memiliki sebuah pemikiran yang lebih terbuka, jangan terlalu terfokus atau terpaku pada esai. Karena berdasarkan pengalaman, sekali lagi, pertanyaan dari asesor itu bisa sangat berkembang, bisa sangat dinamis ya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu katakan, sampaikan, ceritakan. Ya, itu. Ya, dan kembali pada kompetensi ini sekali lagi tujuan misi ini, dan ini biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor ya, itu disampaikan apa tujuan Anda mengikuti program guru penggerak, biasanya itu ya. Tapi juga ada dengan model-model lain pertanyaan tidak seperti itu ya. Intinya ketika ditanya tujuan, Bapak Ibu silahkan sharing, sampaikan ya dari intern. Contoh, saya mengikuti program mendaftar pendidikan guru penggerak ini karena saya sadar saya sebagai guru harus terus mengupgrade diri, harus terus mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan kondisi terkini, kondisi terupdate dalam pendidikan, tentu dalam menyiapkan peserta didik atau menyiapkan murid sesuai dengan zamannya. Dan di pendidikan guru penggerak ini mengajarkan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, melatih sebagai pemimpin pembelajaran yang lebih benar-benar berpusat dan berdampak pada murid, dan seterusnya. Ceritakan motivasi dari dalam diri kita, internal kita Bapak Ibu ya. Itu sangat penting sekali, jangan sampai Bapak Ibu justru mungkin terpeleset ya jawabnya, atau Bapak Ibu malah menjawabnya tadi karena disuruh kepala sekolah ya. Itu jangan dijawab seperti itu ya, hindari. Buat jawaban yang dari intern Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang kedua membangun hubungan yang positif ya. Jadi di sini Bapak Ibu
nanti Bapak Ibu akan ada berbagai pertanyaan dengan beraneka jenis ragam yang intinya menanyakan Bapak Ibu bagaimana hubungan yang terjalin dengan baik teman pendidik di sekolah ya, ataupun dengan murid ataupun dengan masyarakat ya. Dan nanti akan ada simulasi pertanyaan contoh ya untuk rekomendasi ya, yang intinya Bapak Ibu hubungan positif ini ya Bapak Ibu ceritakan ya, bisa saja Bapak Ibu akan ditanyakan kolaborasi-kolaborasi yang pernah dilakukan di sekolah ya dengan murid dan sebagainya ya. Itu sangat penting sekali untuk membangun hubungan yang positif. Kata kuncinya adalah kolaborasi ya, kerjasama yang dilakukan ya dan sebagainya ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk membangun hubungan yang positif ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu juga pastikan Bapak Ibu dalam kolaborasi ini ya bisa menceritakan secara runtut ya. Dan di sini saya ingin sharing dulu Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan hal yang penting. Nah, ini Bapak Ibu pastikan ketika bercerita, menjawab, jangan lupa alur STAR ini Bapak Ibu. Dan ini sudah saya bahas. Kalau Bapak Ibu mengikuti di sesi simulasi mengajar kemarin ya, itu pasti sudah paham ya alur STAR ini ya, situasi, aksi, reaksi, hasilnya ya. Situasinya apa, aksinya apa, hasilnya bagaimana. Ya, itu pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi lah kalau Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baru mendengar istilah atau kata STAR ini ya, sebagai informasi saja, STAR ini adalah alur sebuah cerita pemikiran ya, dimulai dari situasinya, kemudian aksinya, kemudian hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, contoh alur STAR ya. Situasinya adalah saya mengalami beberapa hambatan ya saat menjalankan program pola hidup sehat dan seterusnya. Itu situasi. Ya, situasi. Nah, kemudian aksinya atau bisa tantangannya ya, karena STAR ini banyak yang mendefinisikan situasi, tantangan, ya, aksi, kemudian refleksi. Ya. Entah terlepas dari itu semua Bapak Ibu, intinya ada situasi, ada aksinya, dan ada hasilnya. Ya. Ini situasi dan tantangan, kemudian aksinya ya, selama 2 tahun saya melakukan ya, ini Bapak Ibu saya melakukan ya, aksi Bapak Ibu apa. Nah, jadi harus sebisa mungkin menunjukkan saya ya. Yang berikut ya, ini aksinya, setelah itu hasilnya. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya di akhir tahun kedua dan seterusnya ya, dari pengalaman atau yang sudah Bapak Ibu sangat direkomendasikan Bapak Ibu ketika menulis atau ketika menjawab terkait dengan hasil, sebisa mungkin ceritakanlah hasil yang positif atau yang berdampak ya, sebisa mungkin hindari hasil yang kurang positif atau hasilnya negatif ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita kembali ke slide ini lagi Bapak Ibu, bentar ya. Dari timnas 1 gimana kan Ali? Oke. Tadi sampai di mana ya? Nah, ini saya kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Fotonya mau kirim. Ya, fotonya teman-teman. Mau, iya, fotonya yang ada yang kayak Pak. Nah, ini ya, hubungan positif. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cerita hubungan yang positif. Bisa saja ya, pertanyaan tadi terkait dengan kolaborasi. Ya, kegiatan apa yang telah dilakukan, ya kolaborasi apa, ya ceritakan mulai dari situasinya, ya kemudian aksinya apa yang Bapak Ibu lakukan, ya kemudian hasilnya. Sebagai contoh, membangun hubungan positif saya di sekolah saya, ya banyak teman-teman guru yang masih bingung bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, situasi. Ya. Kemudian aksinya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu menceritakan saya mengajak teman-teman guru untuk belajar untuk bagaimana mengeksplor di PNM terkait dengan
materi pembelajaran diferensiasi, dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya guru-guru bisa mempraktikkan pembelajaran diferensiasi yang benar-benar berpusat pada murid, dan murid pun lebih bisa mengembangkan hasil belajarnya. Dan endingnya hasil belajarnya bisa meningkat. Nah, contoh ya, hubungan positif dimulai dari kolaborasi tadi. Nah, yang berikut Bapak Ibu, daya juang resiliensi. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu, daya juang ini. Kata kuncinya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus bisa menunjukkan cerita resiliensi atau daya juang yang tetap fokus, positif, bangkit kembali dari kegagalan. Ya. Simpelnya Bapak Ibu, ketika mengalami kegagalan, ya, contohnya pertanyaan bisa saja ditanyakan, coba ceritakan Bapak Ibu kegagalan yang pernah Anda alami dalam menjadi guru misalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa ceritakan contoh ya. Bapak Ibu cerita situasinya. Ya, situasinya saya pernah mengikuti program dengan guru penggerak angkatan 1, 2, 3, 4 contoh ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Aksinya apa? Ya. Aksinya saya tetap semangat dalam belajar, dalam terus mengikuti program penggerak walaupun saya selalu gagal. Ya, tapi bisa Bapak Ibu bangun sebuah emosional ya dengan narasi cerita yang lebih seru. Contohnya ya, saya di angkatan ke-5 misalkan ya, saya gagal mengikuti seleksi guru penggerak Pak. Di angkatan 6 saya juga gagal, tapi dengan kegagalan itu membuat saya menjadi kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar. Hal itu wajar, manusiawi, karena saya sebagai guru juga manusia memiliki rasa perasaan ya, ketika mengalami kegagalan juga sedih. Padahal saya melihat materi guru penggerak ini sangat bagus. Tapi saya tidak bersedih di situ saja. Kemudian saya berusaha membangun diri saya kembali, melakukan refleksi, berbenah. Kemudian saya semangat kembali, saya belajar di sini di online, belajar ke teman-teman yang sudah lulus, mengikuti webinar, nonton di YouTube, belajar di PMM, agar bagaimana saya bisa memiliki pemikiran atau menunjukkan nilai-nilai yang bisa kemudian nanti lolos menjadi guru penggerak. Nah, jadi ada aksi yang Bapak lakukan untuk bangkit ya. Nah, dan hasilnya, ceritakan hasilnya, akhirnya saya sampai di titik ini, saya lulus untuk seleksi di angkatan 11 ini dan sekarang mendapat kesempatan untuk wawancara dan harapannya bisa sampai tuntas, bisa sampai lulus guru penggerak. Nah, itu daya juang Bapak ya. Jadi boleh ceritakan kegagalan-kegagalan yang Bapak Ibu alami, tapi bukan hanya cerita gagal. Diangkat ya, di counter menjadi sebuah semangat, inspirasi, motivasi yang bangkit ya untuk hasil yang positif lagi ya. Itu Bapak Ibu ya, daya juang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, inisiatif mengambil tindakan. Nah, terkait dengan inisiatif ini Bapak Ibu, tentu saya sangat yakin bahwa di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri, saya yakin Bapak Ibu juga memiliki inisiatif yang banyak sekali. Inisiatif yang secara tidak sadar sudah banyak Bapak Ibu lakukan. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, kembali inisiatif Bapak Ibu. Kata kunci dari inisiatif ini apa? Adalah bertindak segera, mencapai tujuan, melakukan tindakan, meraih sasaran, melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah jelas ya, apa yang diinginkan, apa yang ingin digali oleh asesor terkait dengan kompetensi inisiatif. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kata kunci adalah bertindak secara segera. Contoh pertanyaannya bisa saja Bapak Ibu akan ditanyakan, Bapak Ibu tolong ceritakan ya tindakan Bapak Ibu yang sifatnya segera, yang tanpa diperintah orang lain ya dalam mengajar atau dalam sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu cerita. Nah, silahkan Bapak Ibu ceritakan menggunakan alur start situasinya bagaimana. Contoh inisiatif ya. Contoh, di sekolah saya terjadi hujan yang besar di hari Senin misalkan. Ya, situasinya. Kemudian banyak guru yang tidak hadir. Situasi ya. Nah, kemudian
Bapak Ibu aksinya apa? Nah, dari kondisi itu Bapak Ibu segera mengambil tindakan, yaitu Bapak Ibu segera untuk mengajak anak-anak belajar atau diarahkan ke perpus untuk membaca buku karena guru-gurunya itu tidak hadir karena rumahnya jauh, kehujanan dan sebagainya. Nah, kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Nah, saya melakukan itu karena saya sadar bahwa anak-anak sudah berjuang datang ke sekolah dan harus tetap mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran sesuai dengan hak mereka. Dari sinilah saya harus segera menyikapi ini walaupun dari pimpinan, dari kepala sekolah belum ada instruksi, tapi saya berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak, untuk murid-murid sekolah saya dengan saya menginisiasi untuk mengarahkan mereka membaca atau belajar secara mandiri di perpustakaan dengan dampingan oleh saya juga, dan hasilnya anak-anak ya tetap bisa belajar walaupun dengan kondisi cuaca hujan ataupun anak-anak yang tidak mendapatkan atau gurunya yang tidak hadir pada saat itu tetap mendapatkan pelayanan atau pembelajaran. Gitu Bapak Ibu ya. Contoh inisiatifnya ya. Kuncinya adalah segera ya terkait dengan kondisi situasi yang memang terjadi. Itu. Nah, berikut Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, ini intinya Bapak Ibu akan ditanya atau diajak untuk ngobrol ya berkaitan dengan pembelajaran yang berkelanjutan. Apa ini pembelajaran berkelanjutan? Pembelajaran berkelanjutan ya Bapak Ibu seperti contohnya ya sekarang yang sedang diikuti ini ya, jadi mengembangkan diri ya, belajar. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu, ini pertanyaannya bisa beraneka ragam. Mungkin bisa ditanya, Bapak Ibu tolong ceritakan kegiatan pengembangan diri yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu lakukan contoh ya. Nah, Bapak Ibu ceritakan ya saya belajar dengan menggunakan misalkan PMN, ya, kemudian di situ saya menganalisis kebutuhan saya perlu belajar ini. Setelah belajar, saya mengimplementasikan di kelas dan anak-anak menunjukkan dampak yang positif, hasil belajarnya bertambah, meningkat, anak-anak lebih semangat belajar, dan seterusnya. Ya, ingat situasinya, kemudian tindakannya dan hasilnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu, hasilnya sekali lagi bisa diceritakan yang positif. Misalkan Bapak Ibu ada hasilnya yang kurang positif, kurang optimal, Bapak Ibu, ya bisa disiasati, bisa mencari pengalaman-pengalaman lain ya, atau ya bisa di inilah ya, karena begini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman yang sudah sekali lagi, asesor itu bukan fokus untuk menilai kejujuran, tapi bagaimana mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu ceritakan ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh asesor. Ya, jadi memang banyak asesor yang seolah-olah ini mau menggali kejujuran. Sebenarnya itu kurang pas Bapak Ibu ya. Yang tepat adalah asesor ingin menggali 8 kompetensi yang ada di sini. Memang kalau Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang telah dilakukan, itu akan sangat-sangatlah mudah. Tapi Bapak Ibu harus bisa memilah-memilih ya, pastikan pengalaman yang Bapak Ibu sajikan, Bapak Ibu ceritakan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan ini Bapak Ibu. Ya, itu pembelajaran berkelanjutan. Ya, dan yang berikut mengembangkan orang lain. Nah, mengembangkan orang lain ini sebenarnya Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan berbagi, pernah melakukan kegiatan mengembangkan pelatihan dan sebagainya, ya baik itu pada guru, teman-teman guru, rekan sejawat, ataupun dengan murid. Ya, sederhananya Bapak Ibu yang mengembangkan dirinya. Ya, contoh kalau mungkin Bapak Ibu yang memiliki masih untuk berbaginya masih istilahnya itu kurang pede ya, sehingga masih jarang untuk berbagi secara online atau secara langsung ya. Bisa tunjukkan cerita berbagi dengan muridnya ya, atau mengembangkan ke muridnya. Ya, mengembangkan apa? Ya banyak. Bisa mengembangkan dalam kegiatan ekstra anak-anak ada potensi ini dikembangkan, kemudian berhasil menjadi juara ini ya. Nah, kalaupun misalkan tidak berhasil menjadi juara ya tidak apa-apa, ceritakan, tapi ceritakan bahwa anak itu ada progres yang signifikan, ada perkembangan. Dari anak yang semulanya misalnya tidak bisa menyanyi yang berliuk-liuk ya, yang indah, nah endingnya bisa dikembangkan menjadi nyanyinya lebih luas, lebih enak didengar ya, dan seterusnya ya.
Intinya Bapak Ibu mengembangkan orang lain ini, ya sebisa mungkin juga Bapak Ibu pastikan bahwa yang dikembangkan ini ya bisa dipandu, bisa dibimbing ya untuk menuju ke sebuah motivasi belajar ya, yang tentu motivasi belajar ini terus tumbuh ya dalam hubungan yang positif ya dengan peserta atau yang Bapak Ibu kembangkan ya. Ini yang berikut, nah kematangan etika Bapak Ibu. Kematangan etika ini Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai pendidik pasti ini memiliki kematangan etika yang baik ya. Kematangan emosi, berkarya, keterbukaan, keterjujuran, perilaku bijaksana, kasih sayang, dan seterusnya. Nah, contoh ketika asesor ini menggali kematangan etika Bapak Ibu, bisa saja ditanyakan, Bapak Ibu coba ceritakan ya pengalaman dalam menghadapi sebuah perbedaan di sekolah. Nah, perbedaan pemikiran, perbedaan ide pendapat di sekolah ya. Contoh, Bapak Ibu memiliki beda pendapat dengan rekan guru di sekolahnya terkait dengan bagaimana program literasi. Guru A menginginkan begini, Bapak Ibu memiliki ide begini, ya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Kemudian Bapak Ibu apa yang dilakukan? Apakah marah-marah? Apakah ngamuk-ngamuk? Apakah melakukan pendekatan, ngobrol, diskusi, coaching, ya? Kemudian melibatkan pihak-pihak tertentu, stakeholder terkait, kemudian hasilnya bagaimana? Ya, itu kuncinya di situ Bapak Ibu ya, kematangan etika. Nah, di sini Bapak Ibu memang dijelaskan di sini petunjuk moral, spiritual, nilai etika profesi dan kerjanya yang ada. Berdasarkan yang saya dapatkan ya, referensi Bapak Ibu, sebaiknya kalau misalkan ada pengalaman Bapak Ibu dalam sisi religi ya, itu bisa diceritakan lebih bagus lagi ya terkait dengan kompetensi kematangan etika ini Bapak Ibu ya. Itu. Nah, yang berikut Bapak Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan ini, Bapak Ibu pastikan mampu identifikasi, memahami masalah, peluang, ya, mengumpulkan, menganalisis dan seterusnya, ya. Nah, intinya Bapak Ibu, ya, ketika ditanya asesor, bisa saja pertanyaannya begini Bapak Ibu ya. Coba ceritakan pengalaman yang paling menantang dalam hidup Anda sebagai guru. Nah, itu sebenarnya mau menanya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengambil keputusan terkait dengan tantangan yang pernah Bapak Ibu alami. Ya. Nah, silakan bisa diceritakan, intinya situasinya diceritakan. Ya. Contoh pengalaman yang paling menantang saya menjadi guru adalah ketika saya mengajar di kelas 5 SD, di kelas 5, ya saya dipercaya di kelas itu, kemudian saya dihadapkan pada anak yang memiliki kekurangan atau kelemahan dalam literasi membaca misalkan ya. Di situ saya memiliki tantangan yang sangat tinggi, sangat besar ya, bagaimana saya bisa nantinya anak itu apakah naik kelas dan sebagainya, karena mengingat kelas 5 ini adalah murid yang boleh dikatakan harusnya sudah bisa mampu membaca dengan lancar, bahkan membaca dengan pemahaman ya, tapi anak itu masih lemah. Nah, kemudian bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan ya, tindakan-tindakan dan hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya sekali lagi boleh di-sharing, ceritakan yang positif. Ya, ini hanya tips saja Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu terkait dengan 8 kompetensi ini, ya sekali lagi sangat penting sekali Bapak Ibu ini menjadi dasar ketika Bapak Ibu ingin sukses di wawancara ini. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ketika ingin sukses di simulasi wawancara ini, pastikan 8 kompetensi ini satu. Kemudian ini, dan ini, Bapak Ibu harus pahami, kuasai, dan ambil kata kunci penting. Nah, kata kunci penting apa? Ya, asesor nanti akan mengajak ngobrol atau mengajak berbicara, memberikan pertanyaan pada Bapak Ibu, silakan bisa langsung sesegera mungkin ditangkap. Oh, ini mau mengambil kompetensi apa? Mau menanyakan terkait dengan kompetensi apa? Silakan, itu nanti yang bisa Bapak Ibu eksplor, ceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini pertanyaan yang paling sering dialami juga ditanyakan, Pak, apakah harus sama dengan esai Pak jawabannya? Nah, jawabannya tidak Bapak Ibu. Berdasarkan saya ini menjawab atau saya ini sharing berdasarkan pengalaman dan cerita teman-teman yang sudah
melewati juga Bapak Ibu ya. Karena begini Bapak Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa wawancara ini dilakukan ya oleh asesor yang berbeda dengan asesor ketika yang dulu menyeleksi esai dengan yang menyeleksi simulasi mengajar. Jadi dibuka baru ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan terlalu berfokus pada esai. Jangan sampai nanti Bapak Ibu asesornya tanya, loh Bapak Ibu kaget loh, ini kok tidak sama dengan esai ya. Jadi jangan kaget karena sangat besar kemungkinan pertanyaan bisa jauh keluar dari esai. Yang penting Bapak Ibu bisa menangkap kata kunci yang mengarah pada 8 kompetensi ini Bapak Ibu ya. Nah, 8 kompetensi ini. Nah, ini ya, hubungan positif, daya juang, inisiatif, pembelajaran berkelanjutan, mengembangkan orang lain, kematangan etika, dan pengambilan keputusan. Ini Bapak Ibu kata kuncinya ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu asesornya tanya dengan lurus, tanya lurus-lurus di pertanyaan esai, itu aman Bapak Ibu bisa menjawab, boleh dengan sesuai esai. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika Bapak Ibu menjawab sesuai dengan esai, ya, itu boleh dikatakan aman. Kenapa? Bapak Ibu sudah lolos esainya, itu dianggap jawaban esai Bapak Ibu atau cerita di esai Bapak Ibu itu memang sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan, yang ingin digali. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya, contoh pertanyaan-pertanyaan, apa pendapat ya. Jadi ini mau menanyakan visi, misi ya, atau tujuan Bapak Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Nah, ini terkait dengan tujuan. Nah, jadi bisa saja pertanyaannya itu lurus-lurus. Coba ceritakan tujuan Anda ikut program guru penggerak. Bisa saja pertanyaannya aneh-aneh ya, atau tidak langsung tersurat seperti ini. Ya, bisa langsung dikontekstualisasikan, bisa langsung dikonekkan dengan tugas Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, kemudian apa saja tugas Anda saat ini di sekolah ya. Nah, terkait dengan tugas Anda di sekolah ini ya, ini biasanya Bapak Ibu menjadi pertanyaan yang kadang ditanyakan, kadang juga tidak ya. Jadi sekali lagi tidak ada sebuah format seragam pertanyaan ya, yang diberikan oleh asesor. Yang ada adalah bagaimana asesor itu ingin menggali kompetensi, 8 kompetensi ini ya kepada Bapak Ibu dengan beraneka model gaya yang dimiliki oleh asesor. Ya, bisa beraneka ragam, bisa ketika Bapak Ibu perkenalan ya, contoh ya di awal itu pasti diminta perkenalan. Silakan bisa kenalkan diri Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu perkenalan ya, saya adalah ini, nama saya ini, kemudian saya ada di sekolah ini, saya memiliki tugas sebagai ini. Nah, nanti akan berkembang. Mungkin asesor akan menanyakan tugas yang Bapak Ibu lakukan. Ya, seperti contoh di sini, ya tugas mengajar, mengembangkan diri, mengembangkan guru. Nah, ditanya, mengembangkan gurunya yang apa Pak boleh diceritakan? Nah, ketika ditanya mengembangkan guru, berarti ini Bapak Ibu asesor ingin menggali kompetensi berkaitan dengan ini. Nah, mengembangkan orang lain, ya, atau bahkan pembelajaran berkelanjutan. Jadi pembelajaran berkelanjutan dan mengembangkan orang lain ini sebenarnya kadang bisa ditanyakan dalam satu pertanyaan. Ya, dan Bapak Ibu sekarang ini PMM, platform Merdeka Mengajar, ini menjadi sebuah isu yang boleh dikatakan seksi ya. Isu seksi itu bisa saja dan sangat besar kemungkinan asesor akan menanyakan ya, terkait dengan progres Bapak Ibu di PMM. Ya, karena asesor itu setahu saya banyak yang bukan dari kalangan guru. Setahu mereka PMM ini adalah aplikasi yang bisa digunakan guru dalam taman belajar. Nah, ketika asesor mungkin menanyakan, Bapak Ibu coba ceritakan progres PMM Anda, bisa saja seperti itu. Ya, ini berdasarkan yang sudah sharing cerita pada saya ya, mengeluhkan ya, kenapa tidak lolos dan sebagainya, pernah ditanyakan seperti ini ya. Nah, sebenarnya endingnya adalah lari ke 8 kompetensi inilah, gitu Bapak Ibu ya.
Mudah-mudahan ini bisa ditangkap, bisa dimengerti terkait 8 kompetensi ini. Ya, saya boleh mungkin memberikan contoh sana sini ya, tapi itu semuanya tidak akan lari dari 8 kompetensi ini, Bapak Ibu ya, penting dipahami. Dan ini kompetensi ini juga sudah tersurat, sudah ada di lampiran ketika pengumuman, rilis pengumuman Bapak Ibu dinyatakan lulus di angkatan 11 ini, ya, untuk lulus esai kemarin. Itu ya ada di lampiran, ya. Nah, ini saya rasa tidak perlu. Nah, ini contoh-contoh saja. Bapak Ibu kalau contoh-contoh itu kan saya rasa sudah sering ya, sudah sering mendapatkan materi-materi PDF yang di-share di grup ya, atau teman yang share, itu kan banyak materi. Jadi saya tidak terlalu membahas di situ, saya akan membahas hal-hal yang sekiranya bisa menguatkan, bisa menambah referensi belajar Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah jurus rahasia. Nah, jurus rahasia ini Bapak Ibu, saya ceritakan dalam bentuk hewan-hewan Bapak Ibu ya. Nah, saya ceritakan dalam bentuk hewan-hewan. Nah, tapi Bapak Ibu tidak ada tulisannya, silahkan boleh dicatat ya, boleh diingat mungkin kalau ingat terkait dengan jurus-jurus ini yang menurut saya sangat-sangat efektif ketika nanti Bapak Ibu mengikuti wawancara ya. Nah, jurus yang pertama. Nah, ini adalah burung elang Bapak Ibu ya. Jurus yang pertama adalah jurus mata elang ya. Jurus elang ini yakni Bapak Ibu silahkan bisa kembali ya seperti elang yang melihat ya, mata elang melihat dengan tajam, bisa kembali melihat esainya ya. Kemudian jika perlu bisa di-print esainya, kemudian dilengkapi bila mana mungkin menurut Bapak Ibu perlu dilengkapi. Oh, saya perlu tambahkan ini untuk menguatkan kompetensi ini ya, dan sebagainya. Silahkan. Jurus yang pertama adalah mata elang ini. Baca esai, lihat review kembali esai ya, dan juga bisa dilengkapi. Ya, lihat baik-baik, ya, cermati lagi, ya, jangan terlalu kesampingkan ego kita Bapak Ibu. Kadang kita ini terlalu pede kadang ya. Ya, saya sudah yakin lah, pokoknya saya jawab jujur, ya, saya jawab jujur apa adanya, ya, nanti pasti lolos. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi ketika Bapak Ibu mungkin menjawabnya sangat jujur, terlalu membawa ego sehingga lupa 8 kompetensi tadi. Ketika asesor ingin menggali kompetensi tertentu, ternyata Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan kompetensi yang dimaksud itu, yaitu otomatis Bapak Ibu nilainya akan kurang. Ya, nilainya akan kurang. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, jurus yang kedua adalah jurus singa mengintai mangsa, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini ya. Singa mengintai mangsa ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menceritakan sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan digali. Ya, jadi Bapak Ibu seperti mengintai ya, mengintai kompetensi. Sangat saya rekomendasikan Bapak Ibu di print 8 kompetensi itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan terfokus. Oh, asesor bertanya terkait pertanyaannya begini. Oh, ini sebenarnya mau menggali kompetensi ini misalkan. Ya, jadi silakan bisa gunakan jurus singa mengintai mangsa ini ya, mengintai mangsa untuk selalu fokus ini mana kompetensi yang mau digali gitu Bapak Ibu ya. Nah, 8 kompetensi ini pasti akan digali nanti secara urut. Biasanya 2 asesor akan berbagi tugas. Asesor 1 4 kompetensi, asesor 2 4 kompetensi. 8 kompetensi ditanyakan oleh 2 asesor gitu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu ketika asesor sudah menanyakan salah satu kompetensi, maka tidak akan ditanyakan lagi oleh asesor berikutnya. Ya, dengan kata lain, 8 kompetensi ini misalkan kompetensi 1, 2 sudah ditanyakan, Bapak Ibu silakan bisa fokus ke 6 kompetensi. 4 kompetensi ini sudah ditanyakan, Bapak Ibu bisa fokus ke 4 kompetensi yang belum ditanyakan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu ada catatan, bisa diceklis, oh kompetensi ini sudah coret. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus, oh nanti ini lari kemana ya kira-kira ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut ini adalah sarang laba-laba Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu silakan bisa menyiapkan ya perangkat, ya rumah, tempat yang tentu lebih nyaman, ya seperti kameranya tadi, jaringannya lancar, dan juga
ruangan yang tenang, cahaya yang bagus, ya. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, jangan sampai mungkin Bapak Ibu yang rumahnya mungkin berada di pinggir jalan besar, jalan raya, ya, atau di samping rel kereta, tiba-tiba ditanya oleh asesor, ya, kereta lewat, ya, suaranya tidak nyaman, ya. Atau mungkin tiba-tiba mungkin ya minta maaf ada anak kecil atau ada anak-anak yang tiba-tiba nyelonong mengganggu, itu kan sepertinya juga kurang etis juga, kurang enak juga ya, kurang menghormati asesor. Jadi sebaiknya siapkan tempat yang nyaman, yang tenang ya sebisa mungkin. Kalau mungkin di rumah Bapak Ibu tempatnya kurang pas ya, kurang nyaman, kurang tenang, silahkan segera menyiasati mencari tempat yang tenang. Tidak lama Bapak Ibu, paling 1 jam saja selesai, dan bahkan bisa saja kurang dari 1 jam. Ya, itu yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah jurus rubah berbulu harimau ya. Nah, apa Bapak Ibu? Artinya begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menimbulkan sebuah kesan yang mungkin sebenarnya itu bukan Bapak Ibu ya. Mungkin dari secara cara berpakaian ya, kemudian cara omong ya, misalkan Bapak Ibu memiliki karakter yang omongnya mungkin yang tegas ya, terus. Nah, mungkin bisa lebih dilunakkan lagi ya, karena yang kita hadapi ini tentu bukanlah murid kita, bukanlah orang yang terkadang kita perlu menyesuaikan juga Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini saya sampaikan ya, bukan menjadi paksaan, bukan sebagai hal yang harus wajib Bapak Ibu lakukan. Misalnya ini bagus, silahkan bisa dilakukan. Misalkan ini oke, menurut Bapak Ibu masuk akal, bisa dilaksanakan. Misalkan menurut Bapak Ibu bertentangan, juga tidak dilakukan juga boleh. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, pakaian juga ya. Nah, tadi misalkan Bapak Ibu mungkin ya saya rekomendasikan tadi pakai pakaian yang agak lain, tampil beda, akan menimbulkan kesan yang lain juga ya. Misalkan Bapak Ibu juga, wah ini bukan diri saya untuk pakaian aneh-aneh ya, atau pakai baju daerah dan sebagainya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, dalam sesi wawancara itu ya bisa menunjukkan hal tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa berikan kesan positif ya terhadap Bapak Ibu sekalian, terhadap diri Bapak Ibu. Berikan sapaan, berikan kata ucapan yang baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, terima kasih atas ini, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, pertanyaannya boleh diulangi Pak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki keraguan yang sangat-sangat lebih, ya pertanyaan tidak didengar. Jadi timbulkan kesan yang positif. Itu ya. Nah, yang berikut jurus berikutnya adalah ini. Jurus Raja Hutan ya. Ini singa duduk di singgasana ya. Raja Hutan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil filosofisnya ini, Raja Hutan ini, apa? Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang penuh dengan keyakinan. Ya, walaupun Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu ceritakan itu mungkin tidak selamanya 100% benar. 100% Bapak Ibu benar lakukan. Ya, mungkin Bapak Ibu di sekolahnya melakukan program A, ya hasilnya itu boleh dikatakan pas-pasan, tapi Bapak Ibu mau ceritakan hasilnya berdampak ini ya. Itu juga saya bukan mengajari tidak baik ya. Ya boleh saya rekomendasikan ya Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi tadi ya mindset bahwa ketika Bapak Ibu menjawab dengan jujur ya, terlalu membawa ego, saya harus jujur, saya harus ini ya. Bisa saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu jawab secara jujur ya, ketika Bapak Ibu melupakan kompetensi yang digali, itu malah justru menjadi bumerang pada Bapak Ibu ya. Yang berikut Bapak Ibu, jangan ragu ya, jangan ragu dalam arti begini Bapak Ibu. Ketika ditanya asesor ya, apakah pernah ya, masih ada lagi. Nah, jangan lupa untuk memberikan respon yang positif ya. Masih ada, masih Pak.
Nah, kemudian misalkan ditanya benar atau salah, ya, Bapak Ibu pastikan juga menjawab dengan tidak ragu-ragu, mantap lah, gitu. Jangan tiba-tiba, oh benar, salah Pak. Ya, pada intinya berikan jawaban penuh keyakinan seperti seorang raja yang menjawab dengan pasti, ya. Berikut juga Bapak Ibu, mungkin kalau yang diceritakan ya tidak mencerminkan diri Bapak Ibu, ya jangan ragu-ragu. Ya jangan ragu-ragu untuk berkata, omongkan saja, ceritakan saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya tadi jika ditanya masih ada Pak? Ada lagi? Ya, ada lagi Pak. Kenapa? Karena ini bisa jadi asesor ini ingin menggali lebih dalam atau ingin kembali mendapat tambahan informasi dari apa yang Bapak Ibu ceritakan. Ya. Itu contoh. Bapak Ibu, coba ceritakan pengembangan diri yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya melakukan pengembangan diri melalui media yang sekarang sering digunakan Pak, yaitu PMM. Saya di situ melakukan pelatihan mandiri, ya setiap hari saya akses 15 menit, dan seterusnya, sampai aksi nyata. Ya, ada lagi Pak? Ada lagi Bu yang dilakukan untuk pengembangan diri? Nah, jawab dengan, ya ada Pak, selain itu saya juga mengikuti ini, ya. Nah, gitu kurang lebih ya gambarannya, ya mudah-mudahan bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, next Bapak Ibu. Nah, ini sekarang ular Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini adalah ular yang melilit mangsa ya. Ular yang melilit mangsa artinya apa Bapak Ibu? Pertanyaan yang diberikan sangat mungkin itu susah ditanggap, susah dimengerti ya. Bisa jadi dan sangat terjadi kemungkinan seperti itu. Nah, kuncinya yang penting Bapak Ibu sudah bisa menangkap kata kuncinya tadi. Kata kuncinya lari ke kompetensi mana itu yang terpenting ya. Nah, Bapak Ibu juga jangan ragu untuk menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu mendengarnya seputus-putus ya, atau mungkin pertanyaannya tidak jelas, Bapak Ibu tiba-tiba blank di tengah jalan diberikan pertanyaan, ya Bapak Ibu langsung jawab saja, walaupun mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, nanti biasanya asesor akan kembali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Nah, atau Pak, nanti akan ditanya ulang biasanya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu, atau misalkan jangan sampai menunjukkan bahwa Bapak Ibu, wah maaf Pak, saya tidak bisa menjawab Pak. Itu ya. Nah, berikut ada lagi satu jurus ini, wah ini singa mengau Bapak Ibu ya. Nah, jadilah singa mengau Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu ya jadilah peserta atau audiens lawan bicara yang terus berbicara ya. Jangan terlalu banyak berpikir ya untuk mungkin hasilnya atau takut wah ini nanti malah jangan buat saya tidak lolos. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah memahami ilmu-ilmu tadi, kompetensi dan seterusnya tadi, ya Bapak Ibu jangan ragu untuk langsung ngomong saja ya berkaitan dengan kompetensi yang digali tadi ya. Itu. Yang berikut Bapak Ibu, jurus lumba-lumba ya. Nah, lumba-lumba ini kan biasanya menunjukkan suatu atraksi yang bagus, yang keren ya. Nah, sama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau bisa juga bisa menunjukkan hal-hal yang memang luar biasa yang pernah Bapak Ibu alami, yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang pernah menjadi makna pengalaman yang menurut Bapak Ibu itu Bapak Ibu alami tidak dialami oleh orang lain atau guru lain. Ya, itu juga sangat bagus, akan menjadikan kesan yang menurut saya tambah ya nilai plus ya gitu Bapak Ibu ya. Hal-hal yang luar biasa lah dalam segi mungkin cerita, pengalaman ya, dan termasuk juga mungkin tampilan, perangkat ya, kamera dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut masih ada tidak ya jurusnya ini ya? Nah, ada lagi satu Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah burung merak Bapak Ibu ya. Sekarang jurus terakhir ini adalah jurus burung merak ya yang
membentangkan ekor. Ya. Jurus burung merak yang membentangkan ekor. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai meet ya, selesai wawancara, biasanya akan dipersilahkan keluar. Ya Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti wawancara, semoga lulus, semoga bisa bergabung pada guru penggerak ya. Nah, di situ Bapak Ibu jangan biarkan kesempatan momen bagus ini untuk lewat saja ya. Tapi Bapak Ibu ya manfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan kesan positif, menyampaikan harapan ya. Jadi jangan ya Pak terima kasih, ya mohon izin pamit. Jangan seperti itu kalau bisa ya. Kalau boleh, kalau mungkin berkenan Bapak Ibu bisa sampaikan ya terima kasih Pak, Pak Bu Asesor atas waktunya mendampingi saya dalam seleksi wawancara ini. Mudah-mudahan saya bisa lulus, besar harapan saya bisa tergabung pada program guru penggerak ini karena saya sangat sadar bahwa saya ini guru yang masih banyak kekurangan yang harus terus belajar, harus terus mengembangkan kompetensi dan salah satunya guru penggerak ini menjadi jalan yang terbaik bagi saya untuk mengupgrade diri saya sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan ungkapan harapan yang bisa menyentuh di akhir, walaupun mungkin jawaban-jawaban Bapak Ibu ketika wawancara sebelumnya mungkin kurang mengena, asesor itu juga pasti akan asesor itu juga manusia Bapak Ibu. Pasti kalau kita sentuh hatinya ya, tidak ada hal yang tidak mungkin akan bisa meluluhkan hati asesor ya. Wah, ini sepertinya guru ini sangat semangat sekali atau sangat-sangat memiliki integritas ya. Nah, mungkin asesor yang setelah selesai wawancara mau memberikan nilai jelek atau nilainya misalkan 2 dalam skala 4 biasanya Bapak Ibu ya, itu akan berubah pikiran, jangan kita kasih nilai 3 saja atau kita kasih nilai 4, kita luluskan guru ini. Saya lihat ini memiliki nilai atau memiliki niat yang sangat tulus untuk memberikan atau memajukan pendidikan. Nah, contoh itu Bapak Ibu ya, jurus merak ini adalah jurus terakhir yang saya share, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang saya share, yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan hal-hal yang saya tangkap, yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti seleksi sebelumnya dan juga sudah saya analisis dari praktik baik yang dilakukan oleh teman dan termasuk yang saya lakukan juga dalam proses seleksi. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami mungkin sekilas dari yang saya alami, saya sudah mengikuti 3 kali seleksi Bapak Ibu ya. Pertama itu bentar saya ingat dulu. 3 kali seleksi mulai dari mengajar dan wawancara ya, itu yang pertama itu masuk tidak sampai akhir, hanya lulus esai, ikut seleksi, simulasi, ikut wawancara, tapi tidak lulus di akhir. Nah, baru yang kedua, ketiga, itu lulus Bapak Ibu. Dan setelah saya lakukan refleksi, setelah saya lihat diri saya sendiri, oh ternyata memang saya saat itu masih gelap, saya terlalu mengutamakan ego saya. Ya, wah, saya gampang ini wawancara, paling ya begini-begini tinggal jawab saja sesuai pengalaman. Nah, itu yang Bapak Ibu, yang menurut saya pribadi, kita hilangkan ego kita lebih lunakkan diri, kita lebih merefleksi diri ya untuk proses simulasi wawancara ini. Dan wawancara sekali lagi tidak hanya sekedar menjawab, tidak hanya sekedar omong, tidak hanya sekedar berkata-kata jujur, tapi tetap ada trik, tips yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti jurus-jurus saya tadi ya, jurus beraneka ragam kebun binatang tadi ya, saya yakin akan bisa lebih berpeluang besar. Dan bahkan kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti apa yang saya share, saya sampaikan ini, bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan, saya berani memprediksi Bapak Ibu akan lulus 98% lah ya. 98% akan lulus untuk wawancaranya ya, kalau Bapak Ibu benar-benar mempraktikkan apa yang saya sharingkan, apa yang saya ceritakan ya ini. Itu Bapak Ibu yang untuk sesi materi kita kali ini. Materi sudah saya sampaikan, jurus sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu boleh raise hand ya, atau boleh tulis di chat. Nah,